Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good student, how are you today? Apa kabarnya hari ini? Ustazah selalu berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. I wish you always healthy and happy. Before we start our class today, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, it's better if we say basmalah. Alangkah baiknya kita baca dulu basmalah sama-sama ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Semoga dalam pembelajaran kita teman-teman juga ustazah diberikan kelancaran dan juga kemudahan ya. Dan juga kita tetap semangat walaupun masih dalam proses pembelajaran jarak jauh. Is all everything condition, dalam kondisi apapun we have to spirit, kita harus tetap semangat. Now we will use LKS. Hari ini kita akan menggunakan LKS. So please prepare your LKS. So tolong siapkan LKS-nya ya. Oke, please open your LKS page 15. Tolong buka LKS-nya halaman 15. Chapter 3, it is about electronic communication tools. Electronic communication tools adalah alat komunikasi elektronik. Alat komunikasi elektronik, dan kita juga akan membahas tentang adjectives atau kata sifat. In here we wish you can understand about electronic communication tools and adjectives. Di sini ustazah berharap teman-teman dapat memahami tentang alat komunikasi elektronik dan juga kata sifat. And you can have good pronunciation. Dan ustazah berharap teman-teman juga punya pengucapan atau pelafalan yang baik ya tentang adjektif ataupun menyebutkan nama-nama elektronik. Oke, elektronik itu sekitar kita sekarang sudah sangat dekat sekali ya teman-teman. Terutama yang sedang kita gunakan nih, apa yo? Betul, handphone ya. Alat elektronik itu dapat membantu kita dalam pekerjaan apapun. Tapi ingat, segala sisi baik juga punya sisi buruknya. So, kita harus bisa menggunakannya dengan baik ya. Oke, ada apa aja alat elektronik itu? Nah, yang pertama ini apa teman-teman? Betul, ini adalah television. Television, di televisi ini we can watch a film on television. Kita dapat menonton film ya di televisi. Ya teman-teman, di televisi itu banyak sekali program-program yang menarik yang membuat teman-teman terkadang terlena akan waktu. Nah ingat, walaupun ada film-film bagus atau ketika nanggung bun lagi film SpongeBob, nanggung bun lagi film MNC, tapi ingat kalau teman-teman sudah waktunya sholat, waktunya makan, tolong dimatikan dahulu ya. Nanti setelah selesai sholat ataupun makannya, teman-teman boleh lanjut kembali nontonnya. Ya, kemudian di sini ada lagi telepon. Ya, telepon. We can call someone using a telephone. Kita dapat menghubungi seseorang dengan menggunakan telepon. Ya, fungsi telepon itu memang untuk menghubungi seseorang ya. Ini sebelum ada handphone kita menggunakan telepon dulu ya. Kemudian ada ini apa ini? Computer. We can type a letter using computer. Kita dapat mengetik sebuah surat dengan menggunakan komputer. Dahulu kita menggunakan namanya mesin tik. Itu mesin yang masih manual ya, tidak menggunakan listrik, tidak seperti secanggih komputer sekarang. Nah, kalau komputer ini sudah elektronik, jadi akan memudahkan kita dalam membuatkan ketikan seperti ini, seperti ustazah yang buat ini ya. Ini juga ustazah menggunakan komputer juga. Oke teman-teman, please listen and repeat. Television, television, telephone, telephone,
Computer. Computer. Thank you. Oke, ada lagi nih teman-teman. Nggak hanya 3 loh saja menyiapkan. Ada lagi. Oh, apa ini? Ini adalah radio. Radio, we can listen to music on the radio. Kita dapat mendengarkan musik di radio. Nah, untuk radio ini sendiri pun sepertinya sudah sangat jarang ya setiap rumah punya, karena sudah terwakili dengan adanya handphone, dengan adanya TV di rumah gitu. Jadi untuk radio ini mungkin sudah sangat jarang. Tapi kalau dalam mobil itu masih kita dengarkan ya radionya. Ya, oke, kemudian ada apa lagi? Nah, ini dia nih yang jadi favorit teman-teman sekarang ini nih, handphone. Handphone, we can text someone using a handphone. Ya, sama juga kita bisa, ini maksudnya mengirim message ya, mengirim pesan juga dengan teman kita menggunakan handphone. Teman-teman, ingat seperti saja bilang, handphone punya segi baik ataupun sisi negatifnya. Ya, tinggal bagaimana teman-teman menggunakannya. Ingat, menggunakan barang elektronik itu baik, yang tidak baik yang berlebihan. Ketika sudah terlalu lama menggunakan handphone, teman-teman istirahatkan sejenak handphonenya, istirahatkan mata teman-teman. Nanti boleh dipakai lagi setelah istirahat. Ya. Jangan terlena dengan main game. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menggiurkan di handphone. Betul. Pasti teman-teman penasaran dan ingin mencoba. Boleh, tapi ingat teman-teman, ada waktunya. Ada waktunya. Yang perutama sekarang adalah handphone untuk belajar dulu ya, teman-teman. Kalau teman-teman kan sudah seharian nih pegang handphone, teman-teman istirahatkan dulu matanya, jangan langsung main game. Kasihan nanti matanya, karena radiasi dari handphone itu cukup lumayan besar loh teman-teman ya. Jadi tolong dijaga matanya, karena itu adalah titipan dari Allah. Oke, lanjut. Wah, ini dia laptop. Laptop itu untuk apa? Laptop, we can chat with someone using laptop. Ya, kita bisa mengobrol dengan orang menggunakan laptop. Sebenarnya sih laptop itu dengan komputer dia hampir sama fungsinya, untuk membuat surat juga. Dan laptop juga sama dengan komputer juga, kita bisa chat juga dengan someone, karena itu akan terhubung dengan internet ya. Komputer juga kalau kita ada wifi itu bisa ada wirelessnya, dia bisa kita gunakan dengan internet juga. Tapi di sini laptop itu tidak menggunakan kabel-kabel ya, dia menggunakan kalau ketika kita cas ya. Tapi kalau ketika baterainya sudah penuh, kita bisa bawa kemanapun, menggunakan dimanapun, dan hati-hati membawanya ya teman-teman, karena ini barang elektronik. Oke, coba teman-teman listen and repeat. Radio, radio, handphone, handphone, laptop, laptop. Oke, thank you. Nah, teman-teman, kan tadi kayak komputer sama laptop itu ada karakternya masing-masing. Sekarang kita akan membandingkan karakter dari telepon itu sendiri dengan handphone. Ya. Old. Untuk telepon rumah atau telepon biasa itu old. Maksudnya old itu model lalu. Ya, model lalu. Walaupun sekarang masih dipakai, tidak setiap rumah itu ada. Dulu pun sama. Tapi karena kita dalam pemasangan telepon itu perlu izin, perlu segala macamnya ya, banyak surat menyuratnya terlebih dahulu, itu memerlukan izin. Jadi tidak semua orang punya. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan atau di kantor-kantor itu ada. Ya, kalau untuk handphone sendiri dia modern. Telepon ini juga sebenarnya sih termasuk modern, tapi dibandingkan dengan handphone lebih modernan dengan handphone, karena dari handphone kita bisa melakukan foto, bisa video, bisa segala macam bisa kita lakukan, karena handphone sekarang itu disebutnya dengan smartphone.
Dalam satu handphone kita bisa melakukan berbagai macam ya. Kalau dulu telepon yang lama itu kita hanya bisa menggunakan untuk telepon saja. Kemudian apalagi nih karakter yang membedakan nih? Katanya kalau telepon itu cheap, kalau handphone expensive. Iya, cheap itu murah. Kenapa murah? Ya dia harganya tidak sampai berjuta-juta, dia hanya masih mungkin sekitaran ratusan ribu. Nah kalau untuk handphone itu sendiri itu mahal karena harganya itu udah sampai 1 juta ke atas ya. Ya paling murah mungkin 1 jutaan lebih ya. Mahalnya ya kurang tahu juga ya Ustazah mahalnya sampai mana. Oke. Nah, kalau untuk telepon ini adalah one function atau satu fungsi, yaitu satu fungsinya adalah untuk menelpon. Nah, kalau handphone ini adalah multifungsi, kegunaannya banyak, ya, tidak hanya satu. Yaitu tadi sudah saja sebutkan, bisa kita gunakan untuk telepon, foto, membuat video, dan segala macam ya. Nah, ini dia old, modern, cheap, expensive, one function, multifunction. Ini adalah termasuk dengan kata adjective atau kata sifat yang menceritakan sebuah karakteristik suatu benda, entah karakteristik seseorang. Misalkan kalau karakteristik seseorang itu dia baik, dia jahat, dia ramah, dia sombong, ya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita cari tahu dulu nih adjektif apa. Adjektif adalah kata sifat ya. Kalau ada di LKS itu di halaman 16, itu ada bacaannya ya. Adjective is a part of speech which function is to explain noun. Adjektif adalah bagian dari sebuah jenis yang berfungsi untuk menjelaskan noun atau kata benda, including pronoun, adjective, pronoun, person, termasuk pronoun objek atau seseorang. Adjective usually precedes noun or pronouns that are given the character. Adjektif biasanya ditempatkan di awal kata benda maupun pronoun objek ya. Dia ditempatkan di awal karena untuk menyatakan karakter dari noun atau objek itu sendiri ya. So adjective is adjective can stand alone. Adjective tidak dapat berdiri sendiri if they are objective of nominal sentence. Walaupun karena dia untuk menyatakan dari kata benda itu sendiri, walaupun dalam bentuk kalimat maupun dalam bentuk kalimat nominal ya, besar kecil seperti itu kalimat nominal maksudnya ya. Nah ini dia, jadi adjektif itu selalu ditempatkan di awal sebelum kata benda. Kita lihat contohnya teman-teman. Ini yang pertama, the car is expensive. Lihat yang saja warna merahi. Oh salah ya, itu maaf, bukan car, harusnya expensive yang harus dimerahi ya, maaf ya. The car is expensive. Expensive itu adalah kata sifat ya, artinya adalah mahal. Kemudian nih, I meet a big elephant in the zoo. Saya bertemu sebuah gajah besar di kebun binatang. Big itu adalah artinya besar. Big itu termasuk kata adjektif. Kemudian yang ketiga, English is easy. Bahasa Inggris itu mudah. Easy adalah mudah. Itu juga adjektif. Adapun beberapa kata adjektif lagi yang lainnya. Nah ini, clean, bersih, stupid, bodoh, clever, pintar, thin, kurus, fat, gendut, cheap, murah, expensive, mahal, handsome, tampan, beautiful, cantik, dirty, kotor, old, tua, young, muda. Oke, listen and repeat ya teman-teman ya, kita sebutkan sama-sama ya. Clean, clean, stupid, stupid, clever, clever, thin, thin, fat,
fat, cheap, cheap, expensive, expensive, handsome, handsome, beautiful, beautiful, dirty, dirty, old, old, young, young. Thank you teman-teman. Nah itu dia beberapa kata sifat. Kalau mau diinikan tuh banyak banget kata sifat ya teman-teman ya. Banyak sekali kata sifat ya. Ini hanya sebagian kecil, tidak ada seperempatnya juga tidak. Ini hanya sebagian kecil saja ya. Nah teman-teman, sekarang teman-teman tolong buka LKS-nya halaman 19. Tolong buka halaman 19. Di situ ada tugas-tugas. Teman-teman tolong kerjakan untuk tugas hari ini. Oke? Ya. Thank you teman-teman untuk hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan kirimkan ke WA ya, ke WA Ustazah ya. Terima kasih. Salam sehat. Tetap semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.